SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita kemudahan dalam melakukan ibadah as-siyam, membaca Al-Quran, demikian pula ibadah menuntut ilmu. Kita senantiasa mensyukuri nikmat ini dengan kita tingkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita memohon pula kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan kita mohon taufiknya dimudahkan dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, dan kita bisa menyelesaikannya dan menjadi hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, serta dibebaskan dari api neraka. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita sore ini insyaallah bahasan yang amat penting untuk kita ketahui, khususnya kita sebagai anak yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya. Bagaimana dan apa tugas dan kewajiban yang mesti dilakukan, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya. Dan maudhu ini, tema ini amat penting untuk kita fahami dan kita amalkan. Lebih-lebih di zaman yang sudah asing tentang syariat Islam, yang mana kadang seorang memperlakukan orang tuanya atau salah satunya seakan-akan teman bisnis relasinya, atau lebih dari itu, wa hada khata. Jadi apa yang mesti dilakukan sebagai anak dalam hal ini, yaitu bakti kepada keduanya. Bagaimana bentuk bakti itu? Ini yang akan kita bahas. Jadi bahasan kita insyaallah tentang birrul walidain,
apa hakikat birrul walidain, makna birrul walidain, dalil-dalilnya baik dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga sebaliknya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, apa bentuk-bentuknya, serta hal-hal yang bisa menolong kita, membantu untuk bisa birrul walidain. Di sini dalam hal ini kita akan membaca tulisan yang dikumpulkan oleh salah satu talamid Ibn Baz rahimahullah taala, yang diambil dinukil dari ucapan-ucapan Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah taala. Baik, apa hakikat, apa definisi, apa arti birrul walidain? Kalimat birrul walidain ada dua. Kalau kita kembali kepada kalimat bahasa Arabnya, birrul walidain, mudhaf wa mudhaf ilaih, dua kalimat nantinya itu kata majmu'. Kalimat bir itu sendiri adalah al-ihsan, jadi meliputi segala makna kebaikan, yajma' ma'anil khair wal ihsani was sidq. Kalimat al-bir secara bahasanya adalah kalimat yang mencakup segala bentuk kebaikan, perbuatan baik, ihsan, dan as-sidq, kejujuran. Jadi kalimat al-bir itu adalah isim jami', satu kata yang meliput, mencakup segala kebaikan, baik itu ucapan, perbuatan. Demikian pula at-talattuf, melakukan berlemah lembut. Ini semua mencakup makna al-bir, maksudnya birrul walidain. Baik, dikatakan oleh ahlul ilmi tentang al-bir lil walidain, yaitu al-ihsan ilal walidain bil qawli wal fi'l taqarruban ilallah. Jadi makna birrul walidain, al-walidain artinya kedua orang tua, ayah dan ibu. Jadi makna birrul walidain adalah berbuat baik kepada keduanya atau salah satunya jika telah tiada satunya, bil qawli wal fi'l, baik dengan ucapan dan pula perbuatan. Bahkan sebagian menambahkan wa bil qalbi kadzalik, dengan hati. Jangan sampai ada semacam kedengkian, benci kepada orang tua. Taqarruban ilallah, yang demikian dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi no min ibadah, termasuk amalan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna bir
al-walidain. Ditambahkan oleh yang lain dalam bentuk-bentuk, dijelaskan oleh yang lainnya tentang bentuk-bentuk birrul walidain, mengucapkan lembut kepada orang tua, tidak mengangkat suaranya, mentaatinya yang bukan pada maksiat kepada Allah, memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang sopan, yang baik, dengan lafaz-lafaz yang baik, mencium keningnya. Nah, ini bentuk-bentuk birrul al-walidain. Al-infaq alaihima, menafkahinya apabila kita ada lebih dan dia, kedua orang tua membutuhkan. Naam, anak menafkahinya akan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh al-walidain. Bahkan di antara bentuk birrul walidain, istidzan fi safar, meminta izin ketika hendak safar. Pemberitahuan, dikasih tahu supaya didoakan dengan kebaikan. Ini di antara bentuk-bentuk birrul al-walidain. Dalam fatwanya Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya birrul walidaini ini wajib, hukumnya wajib bagi anak, wa huwa ta'atuhuma fil ma'ruf, yaitu dengan mentaatinya dalam kebaikan. Bahkan dikatakan oleh yang lain, wal birru fardu 'ainin bil ijma' ala kulli wahidin minan nas. Bahkan bir al-walidain ini merupakan hukumnya fardu 'ainin atas setiap insan kepada orang tuanya. Ini makna birrul walidain. Al-Allamah Ibnu Utsaimin menambahkan bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu mencakup al-ihsanu bil qaul wal ihsanu bil fi'l wal ihsanu bil mal. Ini tadi sempat kita singgung bahwasanya di antara bentuk birrul walidain menafkahinya apabila anak mampu sedangkan orang tuanya membutuhkan. Naam, kewajiban anak menafkahinya. Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya al-ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, meliputi berbuat baik dalam ucapan, dalam perbuatan, bahkan dalam harta. Artinya menafkahinya. Adapun al-adillah, dalil-dalil tentang birrul walidain katsiratun, amatlah banyak sekali. Dalil yang pertama dikatakan, dinukilkan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jal berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Dalil tentang wajibnya birrul walidain amatlah banyak. Antara lain surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah, ibadahlah kepada Allah, tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah, ibadah hanya untuk Allah, memohon kepada Allah, berdoa, isti'anah, istighasah kepada Allah Azza wa Jal. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dikatakan pada ayat ini, wabil walidaini ihsana. Dikatakan oleh At-Tabari dalam tafsirnya tentang ayat ini, dan aku perintahkan kalian, makna wabil walidaini ihsanan artinya apa? Ahsinu bil walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana qal yaqul wa amurukum bil walidaini ihsana. Kata Allah, aku perintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Demikian pula dinukilkan oleh yang lain, wabil walidaini ihsana, menunjukkan akan keagungan kedua orang tua. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jal sandingkan, sebutkan setelah ibadah kepada Allah, wa'budullah, dan ini kewajiban kita yang utama kepada Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan wabil walidaini ihsana. Allah sandingkan setelah ibadah kepada Allah Azza wa Jal, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang demikian banyak kita jumpai pada ayat-ayat yang lain. Dalam surat Al-Isra misalnya, Allah Azza wa Jal, Al-Isra ayat 23, Allah Azza wa Jal firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kalian, menetapkan buat kalian alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian ibadah kecuali kepada Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Allamah Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan terkait surat An-Nisa yang tadi 36 menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal menyebutkan bakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Setelah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ibadah kepada Allah, Allah memerintahkan kita untuk bakti kepada kedua orang tua, menunjukkan ala syiddati ta'aqqudi wujubi birril walidain. Yang demikian menunjukkan wajibnya kita untuk birrul walidain. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain, di sini disebutkan 3 ayat dan masih banyak ayat-ayat yang lain sebetulnya. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Azza wa Jal firmankan,
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayat ini bahwasanya wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk kedua orang tuanya. Artinya apa? Diwasiatkan untuk berbuat baik. Yang mana ibunya hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Yang mana ibunya hamil, melahirkan dalam keadaan dha'f, wahnan ala wahn, dha'fan ala dha'f, dalam keadaan kepayahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian disabih setelah 2 tahun. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Kemudian Allah memerintahkan untuk mensyukuri Allah dan kedua orang tua, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Ilayya, kepadaku, kata Allah Azza wa Jal, mereka akan kembali. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang birrul walidain. Nanti bisa dilihat pula di ayat yang lain, Al-Ankabut ayat yang ke-8, Allah Azza wa Jal menegaskan wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini kaitan bagaimana apabila ideologi beda ideologi antara anak dengan orang tua. Artinya orang tua non muslim, bagaimana, apakah anak tetap wajib, anak yang muslim apakah wajib taat? Naam, tetap wajib bakti kepada kedua orang tuanya dalam hal yang baik. Jika diperintahkan dalam maksiat, jika diperintahkan dalam untuk menyekutukan Allah, maka jangan ditaati. Itu nanti kaitan bagaimana muamalah anak terhadap orang tua yang memiliki keyakinan yang beda. Dalil yang lain nanti bisa dilihat kan, setelah sholat pada waktunya, qala birrul walidain. Ketika ditanya yang kedua, setelah itu apa ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat itu menanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian jihad fisabilillah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini memiliki fawaid. Salah satu fawaid yang mungkin penting bagi talib ilm, bahwasanya dahulu as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in senantiasa menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal ibadahnya kepada Allah, perihal hal-hal yang tidak diketahuinya tentang agamanya. Namun kebanyakan at-tullab al-yawm, penuntut ilmu sekarang kadang diem. Bahkan ustadz yang tanya, ayo apa yang ditanyakan? Tidak tahu. Kemungkinan tidak tahu apa yang mau ditanyakan, atau mungkin sudah faham betul. Nah, ini husnudzon yang kedua ini. Tapi kalau yang pertama tadi, tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Mengapa tidak tahu apa yang mau ditanyakan? Ya karena dia tidak ada persiapan. Talib ilm, penuntut ilmu, oh ustadz besok misalkan akan membahas ini, misalkan dalam bahasan di kelas nahwu atau takbir atau apa, disiapkan, oh insya Allah akan dibahas ini, dibaca.
Ustaz menjelaskan diikuti, dikasih tanda yang dia tidak paham. Kemudian ditanyakan yang tidak difahami. Kemudian setelahnya murojaah. Ini talib ilm, penuntut ilmu demikian. Memang akan mengalami kepayahan di awal. Dan ilmu itu tidak akan bisa didapat kecuali bertahap. La yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu tidak akan didapat dengan santai-santai, dengan hafalan, dengan murojaah, dengan menanya, dengan hakadal ilm. Setelah itu akan didapat ilmu itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan akhilan tanalal ilma illa bisit. Saumbikan tafsilnya bibayan zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadul ustad wa tuluz zaman. Ini semuanya butuh kecapean, butuh kepayahan. Jadi di sini menunjukkan bagaimana dahulu as-sahabah antusias kepada, dia sangat semangat nanya tentang apa yang dibutuhkan terhadap agamanya, nanya lagi dan nanya lagi. Ini menunjukkan akan himmah al-aliyah, adanya semangat yang besar yang ada pada sahabat dalam mengetahui ilmu, mengetahui perihal ibadahnya, mengetahui tentang kewajiban-kewajiban apa yang mesti dilakukan kepada Allah atau mungkin kepada sesamanya. Jadi hadis ini menunjukkan akan wajibnya birrul walidain. Hadis yang lain disebutkan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim, dihasankan oleh Al-Albani. Hadis ridha ar-rabb fi ridhal walidain wa sukhtur rabb fi sukhtil walidain. Ridha rabbi fi ridhal walidain wa sakhatur rabbi fi sakhatihima. Ini sebagian riwayat mengatakan demikian. Bahwa di sini dinukilkan ridha Allah fi ridhal walidain, lafaz yang lain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Yang pasti dalam ketaatan nanti akan dibahas. Jika bukan dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaati orang tua nantinya. Jadi maksudnya ridha Allah fi ridhal walidain, yang pasti al-walid di sini kedua orang tua, dalam hal ini yang mentaati kepada Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi tentang hadis ini, mengapa sampai keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, demikian pula murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Qal li'annahu ta'ala amara an yuta'al ab wa yukram. Karena Allah merintahkan manusia untuk mentaati al-ab, ayah atau orang tua, dan memuliakannya. Faman imtathala amrallah faqad ata'a Allah faradiyan. Maka siapa yang menjalankan, mengikuti perintah Allah, maka dia telah mentaati Allah dan ridha Allah meridhoinya. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla untuk kita berbuat baik, bakti kepada orang tua. Apabila seorang melakukan perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia telah mentaati Allah dan Allah ridha kepadanya.
Wa man khalafa amrahu ghadiba alaihi. Sebaliknya, siapa yang menyelisihi perintah Allah, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Tapi seorang anak durhaka kepada orang tuanya, Allah murka kepadanya. Kenapa? Dia tidak menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena tidak menjalankan perintah Allah, Allah murka kepadanya. Ini yang dimaksud ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini penjelasan Al-Imam Al-Munawi. Di antara hadis yang lain yang dijelaskan oleh ahlul ilmi banyak sekali tentang wajibnya mentaati orang tua. Salah satunya hadis yang banyak antum pahami atau dengar, yaitu hadis ketika Nabi SAW menjelaskan man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berhak aku perlakukan kebaikan? Kemudian Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Summan, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, 3 kali. Nabi SAW ditanya dan dijawab al-um, ibu dan ibu 3 kali. Kemudian ditanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian summa abu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menguatkan akan firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan bagaimana ibu yang memiliki kepayahan saat mengandung, saat melahirkan, kemudian masa menyusui, yang tidak dijumpai, yang hal ini tidak ada pada ayah. Hadis ini nanti akan dijelaskan pula akan pentingnya mendahulukan al-um. Apabila, katakanlah salah satu contoh, kedua orang tua membutuhkan nafkah, misalkan ayah dan ibu membutuhkan nafkah, namun tidak cukup kecuali mesti dikasih salah satunya, maka yang wajib didahulukan adalah al-um, ibu yang didahulukan. Mengapa? Nabi SAW mengingatkan 3 kali ibu, ibu dan ibu. Ini salah satu contoh. Apabila ada 2 pilihan bagi anak, maka dalam hal ini ibu yang lebih diutamakan. Hadis yang lain yang disebutkan hadis yang lain di sini banyak hadis yang lain. Hadis yang lain disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban 'aziman. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Apakah aku bisa taubat? Ditanya, hal laka min apakah engkau memiliki ibu? Tidak. Hal laka min khala, apakah engkau memiliki bibi? Tidak. Naam. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, fabirraha, berbaktilah kepadanya. Ini dijelaskan bahwasanya berbakti kepada kerabat
yang masih saudaranya ibu atau saudaranya ayah, yang menghubungkan, menyatukan, yang menyatukan silaturahim, ini juga wajib untuk kita bakti kepadanya dan bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Kemudian di sini diingatkan oleh Al-Allamah Ibn Baz kaitan dengan uququl walidain. Sekilas kita bacakan tentang uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Uququl walidain kebalikan dari birrul walidain. Uququl walidain artinya durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain dikatakan oleh ahlul ilmi, uququl walidain adalah irdabuhuma bitarkil ihsani ilaihima, yaitu menjadikan keduanya murka karena anak tidak berbuat baik kepadanya. Dikatakan oleh sebagian, suduru ma yata'adza bihi alwalid min waladihi min qaulin aw fi'lin, suatu hal yang bisa terganggu atau tersakiti kedua orang tua atau salah satunya, baik dari ucapan atau perbuatan. Ya, di antaranya tidak mentaatinya. Dan uququl walidain min akbaril kabair, termasuk dosa besar, termasuk dosa-dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kemudian sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjelaskan, al-isyraku billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Dalam ayat tadi diingatkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ibadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dosa yang paling besar, bahkan dalam ayat yang lain tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, dia tidak akan diampuni. Kemudian dikatakan wa uququl walidain. Setelah menyekutukan Allah disebutkan dalam hadis ini adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana bentuk durhaka? Ya tadi itu, menyelisihi perintah orang tuanya dalam kebaikan, kecuali kalau orang tua memerintahkan maksiat, ya kita menolaknya, namun tetap dengan kalimat yang baik, dengan adab, dijelaskan sambil kita memohon hidayah bagi orang tua kita jika orang tua memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula, minal kabairi syatmur rajuli walidai, termasuk dosa besar
seorang yang mencela, mencaci kedua orang tuanya. Sahabat menanya, ya Rasulullah, wa hal yasubbu rajul walidayhi, apakah seorang itu mencela kedua orang tuanya? Sahabat menanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian Nabi menjelaskan, na'am yasubbu aba ar-rajul fayasubba aba wa yasubba ummah fayasubba ummah. Iya, seorang mencela, mencaci ayah temannya, sehingga dia balas mencelanya. Wa yasubbu ummah, seorang mencela ibu temannya. Dan yang demikian kadang maksat, yang satu hal yang sangat miris kadang kalau kita lihat, ya sebabnya karena kejahilan, teman yang jelek, karena pendidikan yang jelek. Kita jumpai kadang, ya mungkin adik-adik atau yang masih kecil-kecil kadang ketika, yaitu mungkin karena lingkungan juga, ketika kelahi menyebutkan, menjelek-jelekkan orang tua yang lain, mencaci, sehingga akan dibalas. Dan ini kadang kita saksikan kejahilan, sekali lagi kejahilan, su'ut tarbiyah, jeleknya pendidikan, lingkungan juga yang jelek, as-suhbah as-sayyi'ah, teman yang jelek. Ini semua yang bisa mempengaruhi. Jadi seorang itu akan digolongkan mencaci, mencela orang tuanya, tidak secara langsung dia mencaci yang lain, mencaci orang tua yang lain, sehingga dibalas dengan cacian yang sama atau lebih. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Baik. Lalu di sini dijelaskan oleh al-muallif, al-wajibu ala kulli muslim wa muslimah al-inayatu bi birril walidain wal ihsani ilaihima, bahwasanya diwajibkan bagi setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, untuk berbakti kepada orang tuanya, khususnya ketika sudah tua. Kalau ayah masih muda, ibu masih muda, anak tidak akan berani apa-apa. Tapi kadang kalau sudah tua, anak mulai berani kepada orang tua. Bahkan termasuk uquq. Ini saya ingat dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, termasuk uququl walidain, bentuk-bentuk uququl walidain. Dan ini kadang kita jumpai apabila orang tua sudah tua, kemudian dititipkan kemana? Panti jompo. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan ini kadang kita banyak jumpai. Nah, kesibukan ayah, kesibukan anak, kesibukan anak-anaknya dengan dunia, tidak sanggup untuk dititipkan, mengeluarkan uang banyak dititipkan ke panti-panti. Dan ini termasuk al-uquq, termasuk uququl walidain. Ketika ditanya
Syekh Shalih Al-Fauzan tentang wad'ul walidaini fi darin lil musinnin. Bagaimana hukum meletakkan orang tua atau salah satunya di rumah jompo. Padahal itu adalah satu kenikmatan apabila seorang anak mendapati orang tuanya sudah tua. Kesempatan untuk bakti itu, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah amatlah banyak. Namun kadang karena lemahnya iman, tak lain dan tak bukan lemahnya iman yang demikian ini, sehingga dia kesibukan dengan dunia, mengejar dunia, sehingga tidak sanggup ditaruh di panti jompo. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dhahara al-ana ma'al asaf fil mujtama'at al-muslimah anna al-walid idza kabir yurma fi duril ihsan wa ri'ayatil muslimin. Bahwasanya telah banyak kita jumpai, dan ini sangat disayangkan, kata beliau hafizahullah, di mujtama'at al-muslimah, di keadaan di mana, di lingkungan kaum muslimin, annal walid, seorang ayah atau ibu ketika sudah tua, yurma fi duril ihsan, dia diletakkan, dititipkan di panti-panti jompo, tempat untuk merawat mereka. Kama yusammunaha, sebagaimana mereka mengatakan demikian al-muhim. Yatakhallas minul walad wa yadhuma, dia supaya bebas, terbebaskan, sudah tidak ngurusi lagi. Padahal sekali lagi itu adalah pintu ampunan Allah ada di depan matanya, pintu surga juga ada di depan matanya apabila dia bakti kepadanya. Qal fa subhanallah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada hayawan am insan, yang melakukan gini ini hewan atau manusia? Hada huwa a'zamul uquq, ini adalah durhaka yang paling agung. Wa hadza la yaf'aluhu man fi qalbihi khaufun min Allah, ini tidak akan dilakukan bagi yang punya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, alladhi yada'u walidayhi fi daril muslimin hadza minal 'uquq wa inkarun lil jamil wa huwa muhasabun anhu yaumal qiyamah. Jadi mereka yang meletakkan kedua orang tuanya atau salah satunya ke panti jompo atau yang semisalnya, ini termasuk uquq, termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan mengingkari kebaikan orang tua. Ingkarul jamil, kebaikan dahulu. Makanya ada yang mengatakan satu ibu bisa merawat 10 anak atau lebih, tapi 10 anak belum tentu, belum bisa merawat satu ibu. Coba ingat dahulu ketika ibu melahirkan, dan ini akan diketahui, akan dirasakan bagi yang telah menikah, memiliki anak. Sebagai ayah, oh dahulu ayah saya begini ya, oh dahulu ibu begini ya, akan bisa dirasakan. Seorang ibu melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian setelah disapi, hamil lagi, melahirkan, menyusui, dirawat sampai besar. Anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga, disekolahkan sampai besar, sampai jadi. Setelah anak-anak jadi, satu menikah, satu begini, satu begini, orang tua menjadi tua.
Ada enggak yang sanggup merawat satu orang tua ini? Wah, ini musibah. Hadhihi musibah. Dan belum lagi kita banyak mendengar kadang ya di negeri kita ada yang dituntut masalah warisan, dibawa ke meja hijau di pengadilan, dituntut. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau punya takut kepada Allah, kalau punya iman, tidak akan dilakukan hal itu. Bahkan kalau kita dengar di tempat yang lain, yang mana keimanan itu kuat, takut kepada Allah tertanamkan dalam hati, seorang akan berebutan untuk memelihara atau menjaga, merawat orang tuanya. Rebutan ketika di meja hijau, rebutan untuk apa? Untuk merawatnya. Ini akan ada apabila ada, akan terjadi apabila ada takut kepada Allah, ada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun apabila keimanan itu hilang atau tipis, takut kepada Allah tidak ada, maka atau dunia juga mengunggulinya, mengalahkan dia, menguasai, maka hal ini akan disepelekan dan tidak diambil peduli. Wassalamualaikum. Jadi termasuk uququl walidain, meletakkan orang tua di tempat semacam panti jompo atau semisalnya. Dahulu bagaimana engkau sebagai anak semasa bayi, semasa kecil dirawat, tapi ketika ayah sudah tua, sudah pada tidak ada yang mau lagi untuk mengurusinya. Kadang orang tua kalau sudah tua sangat-sangat membutuhkan kepada anak-anaknya. Makanya Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan tadi kan, janganlah kita mengatakan uff. Dan orang tua kalau sudah semakin tua, kelakuannya sebagaimana anak nantinya. Mungkin dia akan buang hajat di mana-mana atau tidak, kadang tidak menyadarinya. Sebagaimana dahulu kita waktu kecil ditimang oleh orang tua, bayi tidak tahu buang hajat dan yang lainnya, tapi tetap masih dipeluk oleh ibunya, masih dirawat dan dijaga. Namun sebaliknya ketika anak itu sudah jaya, mampu, orang tuanya kadang disepelekan dan tidak diperhatikan. Baik. Kemudian di sini dijelaskan beberapa hal oleh muallif, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kaitan apabila orang tua memerintahkan maksiat. Laisa 'alaika ta'atuhuma fi maksiatillah wala fi ma yadhurruk. Tidak ada kewajiban bagi engkau anak untuk mentaati orang tua dalam maksiat kepada Allah atau hal-hal yang bisa membahayakanmu. Misalkan orang tua memerintahkan sudah jangan sholat berjamaah, tidak boleh ditaati. Tapi tetap kita hadapi orang tua dengan baik, jelaskan, maaf mungkin saya, dijelaskan biadab, dengan sopan, dengan baik, bi kalimatin thayyibah, didoakan hidayah. Ad-dalil, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal kebaikan. Ketaatan itu dalam hal kebaikan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq.
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah. Wal asl fi hada, asalnya adalah firman Allah Azza wa Jal sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya memerintahkan untuk menyekutukan Allah yang kau tidak memiliki ilmu, fala tuti'huma. Artinya apa? Jika orang tua memerintahkan untuk menyekutukan Allah, maka tidak wajib ditaati. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi janganlah engkau mentaati apabila keduanya atau salah satunya memerintahkan untuk menyekutukan Allah. Namun dalam hal dunia tetap kita wajib, anak wajib mentaatinya. Wa sahibhuma, bergaulilah di dunia ini dengan baik. Membutuhkan bantuan, dibantu. Tunjukkan akhlak yang baik. Dan berapa banyak orang tua mendapatkan hidayah ketika anak itu bersopan santun di hadapannya, berlemah lembut, menunjukkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kejadian. Makanya kita tunjukkan dakwah bil hal dengan keadaan kita, dan kita doakan kepada Allah hidayah. Selain kita memohon kepada Allah ketetapan hidayah yang ada pada kita, kita doakan pula hidayah kepada orang tua kita. Ada banyak hal yang dijelaskan di sini kaitan muamalah orang tua yang beda keyakinan atau beda agama. Namun kesimpulannya bahwasanya dalam hal-hal maksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, tidak wajib ditaati. Dalam urusan dunia, kita memiliki kelebihan rezeki, kita bantu. Anak memiliki kemampuan nafkahi ayahnya, nafkahi ibunya. Yang demikian muamalah at-thayyibah. Kemudian di antara yang disebutkan di sini, dan ini mungkin busyra, kabar gembira bagi mereka yang telah ditinggalkan kedua orang tuanya. Apakah ada kewajiban bakti kepada orang tua setelah wafatnya, dan bagaimana? Dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala kaitan apabila kedua orang tua atau salah satunya telah dipanggil oleh Allah, maka bagaimana kita bakti kepada keduanya? Qal al-masyru'u ad-du'a'u lahum bil maghfirati wal rahmati wal 'itqi minan nar wa mudha'afatil ajr wa qabulil 'amal wa raf'id darajati fil jannah. Jika orang tua kita telah tiada atau salah satunya telah tiada dan mereka muslim, maka kita mendoakannya, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan untuk dibebaskan dari api neraka, mendoakan supaya diterima amal-amalannya, dilipat gandakan pahalanya.
Bahkan dalam hadis disebutkan seorang disebutkan dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang ayah, orang tua mendapatkan tingkat yang tinggi di surga. Ketika ditanya tentang, diriwayatkan Ibnu Majah, ini hadis Ibnu Majah, hadisnya hasan, disahihkan oleh Al-Albani. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha, seorang laki-laki akan ditinggikan derajatnya di surga. Demikian pula seorang wanita masuk dalamnya nantinya. Ini contoh saja. Fayaqulu anna hadha, dari mana engkau dapatkan ini? Fayuqalu bistighfari waladikalak, bistighfari waladikalak, karena ampunan, permohonan ampun, doa yang dimohonkan, dipanjatkan oleh anak-anak kalian. Kita hendaknya membaca, mendoakan dengan doa yang mungkin sudah kita hafal, yaitu apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya, ampunkanlah aku ya Allah kesalahan-kesalahanku dan juga kedua orang tuaku, sebagaimana dahulu mereka mendidikku. Ini doa yang hendaknya dimohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini, doa anak kepada orang tuanya akan sampai. Dan bahkan dalam hadis ditegaskan termasuk amal jariyah. Idza matal insanu inqata amalu illa min salas. Jika anak Adam, manusia meninggal, akan terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya apa? Awwaladin salihin yad'ulah, yaitu salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tayyib. Yang terakhir mungkin saya sampaikan di sini tentang hal-hal yang bisa membantu dalam birrul walidain. Apa saja yang bisa dilakukan sehingga kita bisa bakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, hendaknya kita isti'anah, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan doa yang senantiasa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita diberi taufik, dimudahkan dalam bakti kepada orang tua, dan juga dalam menyambung silaturahim orang tua. Di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi, apabila orang tua telah meninggal, maka kita sambung yang disambung oleh orang tua, baik itu mungkin bibi-bibinya, saudara-saudaranya ayah, saudara-saudaranya ibu, paman, dan yang lainnya, atau teman-temannya yang disambung dahulu, kita sambung kembali. Hal yang kedua, hendaknya difahami keutamaan birrul walidain. Apa saja keutamaan birrul walidain, dan apa juga dampak ataupun mafsadah dari uququl walidain. Jadi kita mengetahui keutamaan birrul walidain supaya kita apa? Kita melakukan birrul walidain. Kita mengetahui pula bahaya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka kita menghindarinya. Kemudian kita juga yang ketiga, hendaknya senantiasa diingat akan keutamaan orang tuanya dahulu yang telah mendidiknya, melahirkannya,
kemudian mendidiknya hingga besar, menjadi dewasa, dan juga menjadi orang yang bermanfaat. Hendaknya dia senantiasa mengingat jasa dan keutamaan orang tuanya. Yang selanjutnya, hendaknya dia banyak membaca siyar as-salihin, sejarah as-salaf, bagaimana dalam bakti kepada orang tua. Abu Hurairah bagaimana baktinya kepada orang tua, disebutkan ketika dia masuk hendak mendekati masuk di desanya, dari jauh bahkan Abu Hurairah telah mengatakan, memanggil, wahai assalamualaikum ya ummah. Kemudian disambut oleh ibunya. Nah, ini menunjukkan akan bakti. Kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana dia dikabulkan doanya karena baktinya kepada orang tua. Dan juga kita hendaknya membaca juga bagaimana kisah-kisah sebaliknya, mereka yang durhaka kepada orang tuanya, yang kemudian mendapatkan adab di dunia sebelum akhirat. Jadi kesimpulan pada bahasan kita, sebetulnya kaitan dengan birrul walidain ini panjang sekali. Tulab ilm khususnya di sana banyak tulisan-tulisan. Salah satunya ada ahkam birrul walidain yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, bagus tulisannya, dan juga yang lain bagus sekali tentang birrul walidain. Al-Imam Bukhari juga punya tulisan tentang birrul walidain dan yang lainnya. Maka hendaknya kita membaca apa yang ditulis oleh ahlul ilmi. Demikian pula Syekh Sa'id Al-Qahtani indahu kitab tentang birrul walidain fi dhawil kitab was sunnah. Banyak tulisan tentang birrul walidain. Kesimpulannya, birrul walidain adalah hal yang wajib, fardhu ainin bagi setiap laki atau perempuan, bagi anak-anak baik laki atau perempuan, dan kewajiban ini tetap dijaga atau dilaksanakan bahkan setelah meninggalnya kedua orang tua, dengan kita mendoakan kebaikan, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla apabila keduanya muslim. Namun apabila bukan muslim, ya kita tinggal menyambung mereka yang disambung oleh, dikatakan di sini, jika selain muslim maka tidak boleh meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, boleh menyambung silaturahim yang disambung oleh orang tuanya selama tidak dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga yang masih memiliki orang tua bisa menunaikan kewajibannya sebagai anak untuk melakukan birrul walidain, dan yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya jangan putus asa untuk meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, menyambung tali silaturahim yang disambung oleh kedua orang tua. Ini adalah bentuk birrul walidain. Dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Kalau kita bakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan bakti. Ini dijelaskan oleh ahlul ilmi. Kalau kita bakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan bakti biiznillah azza wa jalla. Maka dari itu kita hendaknya lakukan yang terbaik, dan kita senantiasa memohon hidayah untuk kita juga, untuk anak-anak kita, dan kita mohonkan ampunan untuk orang tua kita yang telah tiada. Ini yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hada, wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.